Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang rahasia bank yang beranggotakan saya sendiri, 1. Nihlatul Zulfa, 2. Irfan Haryanto, 3. Fikri Rahman Maulana, dan yang keempat Vicky Kodrunada. Yang pertama yaitu pengertian rahasia bank. Menurut Sultan Remi Syahdaini, bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabah yang mempercayakan dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok dari eksistensi suatu bank. Sedangkan dalam istilah Muhammad Syumhanah bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Tinjauan rahasia bank ada dua pendapat. Yang pertama, teori rahasia yang bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang kedua adalah rahasia bank yang bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. B. Dasar hukum. Rahasia bank diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 23 tahun 1960 yang kemudian dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 dijadikan undang-undang. Latar belakang rahasia bank adalah hak asasi mengenai harta kekayaan seseorang yang menjadi hak setiap individu, yaitu harta kekayaannya yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang dan tidak boleh diberitahukan oleh bank kepada pihak manapun tanpa izin yang mempunyai harta kekayaan itu. Maksud pemerintah menggunakan undang-undang adalah untuk kepentingan pembiayaan pembangunan segala dana yang merupakan tabungan atau kelebihan uang yang dimanfaatkan untuk tujuan yang produktif dan dapat tercapai apabila kelebihan uang itu dimasukkan dalam bank yang pada waktunya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Pihak bank harus memberikan jaminan kerahasiaan bank sehingga para pemilik modal atau tabungan tidak takut untuk menaruh uangnya dalam bank karena merasa aman, dan di samping itu para pemilik modal masih mendapatkan bunga dari uangnya yang disimpan dalam bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kondisi yang diperbolehkan mengakses rahasia bank. Rahasia bank tidak secara mutlak tertutup sehingga tidak ada pihak yang dikecualikan untuk mengetahui data dan informasi dari pihak tertentu. Pengecualian terhadap rahasia bank sehingga rahasia bank dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pengecualian terhadap rahasia bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah izin tertulis membuka rahasia bank, menyebutkan bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpanan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu di mana bank dimungkinkan untuk memberikan data dan informasi terkait nasabah tersebut, antara lain diperuntukkan untuk
1. Kepentingan perpajakan. 2. Kepentingan penyelesaian piutang negara. 3. Kepentingan peradilan pidana. 4. Kepentingan peradilan perdata. 5. Kepentingan kegiatan pertukaran informasi antar bank. 6. Kepentingan nasabah penyimpanan. 7. Kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang wajib menjaga kerahasiaan bank. Pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia bank disebutkan dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain: 1. Anggota Dewan Komisaris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan UU PT menyatakan bahwa Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. 2. Direksi. Ketentuan mengenai direksi dapat dilihat pada pasal 92 UU PT sebagai berikut. A. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. B. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. C. Direksi perseroan terdiri atas 1 orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. D. Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. E. Dalam hal RUPS, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. 3. Pegawai bank. Pegawai yang dimaksud adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 47 ayat 2, pasal 49 ayat 2 huruf B. Pada penjelasan pasal 47 ayat 2 yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Sedangkan penjelasan pasal 48 ayat 1, pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank. Dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Penjelasan pasal 49 ayat 2 huruf B mendefinisikan pegawai bank hanya sebatas pejabat pada bank, sebagaimana pernyataannya bahwa pegawai bank adalah pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. 4. Pihak terafiliasi lainnya dari bank. Pihak terafiliasi dari bank telah ditentukan dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pihak terafiliasi adalah A. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. B. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.